Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Minasan wa genki desu ka? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, kita bertemu lagi hari ini dan kita lanjutkan ke materi masih dengan kata kerja yang kali ini akan kita ubah dari bentuk dasar ke bentuk formal. Ya, kita masuk ke slide-nya. Ditunggu sebentar, saya perkecil dulu agar kita bisa lebih jelas. Baik, kita perbesar. Baik, mengenal kata kerja bentuk formal bahasa Jepang. Tidak banyak slide-nya, mudah-mudahan walaupun tidak banyak tapi mudah dipahami. Selalu saya ulang-ulang kalimat ini untuk mengingatkan bahwa video sebelumnya harus Anda kuasai agar tidak mengulang-ulang lagi. Kalau lupa-lupa terus nanti susah untuk progres ke depannya. Baik, dari bentuk dasar akan kita ubah ke bentuk formal positif, formal negatif, formal lampau positif, dan formal lampau negatif. Kita langsung ke slide ketiga saja. Nah, kita masih ingat kata kerja golongan 1, itu ada 9 bunyi akhiran ya. Masih ingat, yaitu ada bunyi u, su, ru, su, ku, bu, mu, nu, gu. Kalau pada saat sebelumnya, video sebelumnya itu pembahasan perubahan ke bentuk negatif itu setelah diubah ada kata nai, kemudian lampau positif itu ada kata ta, lampau negatif ada kata, nakata. Maka kali ini untuk bentuk formal akhirnya juga mengalami perubahan, yaitu kita larikan ke belakangnya ada unsur bunyi i. Anda lihat untuk su, u menjadi i, su, ci. Kenapa bukan si? Karena alfabet bahasa Jepang tidak ada TSI ya. Su selanjutnya adalah ci, tachitsu, tachitsu, ci. Su menjadi ci, ru, ri, su, si di tengah sini ya. Anda lihat di tengah sini perubahannya. Saya ulang lagi. U, I, su, ci, ru, ri, su, si, ku, ki, bubi, mumi, nuni, gugi. Maksudnya, kalau ada akhiran seperti ini, Anda harus ubah ke I. Kalau ada su, Anda harus ubah ke ci. Contohnya, yang nomor 1, contohnya beli. Kau, ini contohnya harusnya Anda sudah hafal nih, karena di video-video sebelumnya tetap contohnya yang U pakai ini, supaya mudah diingat. Kau, U menjadi I, kai. Ya, dan seterusnya. Anda lihat sini U menjadi isu, menjadi ciru, jadi risu, siku, ki, bubi, mumi, nuni, gugi. Kalau sudah kita ubah menjadi seperti ini, ichi, risi, ki, bimi, niki, kemudian kita tinggal menambah kata formalnya. Kalau kalimatnya positif, Anda tambah dengan mas. Kalau negatif, maseng. Kalau lampau positif, masta. Tulisannya masita, tapi dilafalkan masta. Sedangkan untuk lampau negatif, Anda tambahkan di belakang perubahan itu maseng desta. Kalau bertanya bagaimana? Kalau bertanya Anda tinggal menambahkan K. Jadi setelah kata mas ini Anda tambahkan K, maka berarti itu kalimatnya kalimat tanya. Maseng Anda tambah K, berarti artinya kalimat negatif tanya. Demikian juga lampau tanya, tinggal tambah mastaka, maseng, destaka, dan seterusnya. Baik, ini saya naikkan dulu supaya di bawah kelihatan. Ini di bawah ini ada tulisan apa nih? Tunggu sebentar. Nah, ini bentuk perubahannya. Oh, ini sambungannya ya. Ditunggu sebentar. Nah, saya turunkan saja sedikit. Baik, ini susunannya. Jadi tadi kalau mana tadi? 3 ya. Nah, ya, 3.
Ini saya turunkan lagi. Oke, baik. Setelah kita ubah menjadi ichiri, shiki, bimi, niki, maka tinggal kita tentukan. Mau kita pakai positif, maka imas, chimas. Contohnya kau menjadi kaimas, motsu. Su tadi dari chi ya, menjadi mochimas, sukuru, sukurimas, hanasu, hanasimas. Kaku, kakimas, yomu, yomimas, nomu, nomimas. Ya, kemudian oh ini yobu ini harusnya. Yobu. Bentar. Yobu memanggil. Yobu memanggil menjadi yobimas. Nomu minum menjadi nomimas. Sinu sinimas. Oyoku oyogimas. Digunakan untuk apa ini? Digunakan untuk berbicara dalam situasi formal. Contohnya di kantor atau di kelas, maka kita menggunakan bentuk formal ini. Jangan pakai ya bentuk dasar. Kita gunakan kata kerja bentuk formal. Baik, kita coba dari satu, kau, kita ubah menjadi bentuk formal. Menjadi kaimas. Artinya membeli. Tidak beli, kaimaseng. Ini ya, U jadi I, kemudian tinggal ditambah ini. Negatif artinya tidak. Lampu positif artinya sudah. Lampu negatif artinya sudah tidak. Oke, saya ulangi lagi. Beli, formal, kaimas. Tidak beli, kaimaseng. Sudah beli, kaimasta. Sudah tidak beli, kaimaseng desta. Kaimaseng desta. Kalau bertanya, tinggal tambahkan. Contohnya, apakah beli? Kaimaska. Apakah tidak beli? Kaimasengka. Apakah sudah beli? Kaimastaka. Ini kaimasta tambah ka. Apakah sudah tidak beli? Kaimaseng destaka. Contohnya lagi yang langsung aja yang 9. Oyogu. Jadi ki berarti oyogu menjadi oyogi. Untuk formal berenang. Oyogi mas. Tidak berenang. Oyogi maseng. Sudah berenang. Oyogi masta. Sudah tidak berenang. Oyogi maseng desta. Kalau bertanya, apakah berenang? Oyogi maska. Apakah tidak berenang? Oyogi maseng ka. Apakah sudah berenang? Oyogi mastaka. Apakah sudah tidak berenang? Oyogi maseng desta ka. Kalau mau diubah menjadi kalimatnya tanya, Anda tinggal tambah ka di belakang sendiri. Demikian. Selanjutnya sama seperti yang sudah-sudah, susunan kalimatnya, subjek selalu berada di depan kalimat, diikuti partikel subjek yaitu wa, kemudian keterangan dengan partikelnya, keterangan masih ingat ada 4 keterangan ya, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, dan keterangan penyerta dengan partikel yang berbeda-beda. Objek akan diikuti partikel objek yaitu O. Selanjutnya paling akhir adalah kata kerja bentuk formal, yaitu mas kalau positif, maseng kalau negatif, masta kalau lampau, maseng desta kalau lampau negatif. Perhatikan setelah kita gunakan bentuk formal, maka tidak boleh Anda tambahkan kata bantu penutup des. Loh, sensei, Pak, ini kok ada di bawah sini maseng desta, ini kan dari des. Sebetulnya ini bukan perubahan des, tapi ini perubahan dari bentuk formal. Dari mas ini, bentuk negatifnya maseng desta. Lampu negatifnya bukan, karena di sini sudah ada masta, maka di sini menjadi maseng desta. Jadi ini bukan des sebenarnya. Bukan des yang berdiri sendiri. Ya, demikian. Jadi ingat-ingat, kalau sudah diubah ke bentuk formal, tidak boleh ditutup kalimatnya dengan des. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya keempat, yaitu perubahan yang terjadi pada kata kerja dua.
Kata kerja dua sama juga perubahannya dengan bentuk sebelumnya, ru-nya hilang. Jadi kalau eru tinggal iru tinggal i. Kata kerja tiga, guru, ru-nya juga hilang. Kata kerja empat, sekali lagi tak perlu dipersoalkan, dia cuma numpang. Numpang meminjam suruh ya. Jadi perubahannya suruhnya berubah. Non verbnya atau kata kerja berjenis bendanya tidak berubah. Maka kita lihat contohnya di sini, kata kerja dua, ya, yang kata kerja dua. Ini saya naikkan dikit. Nah, kata kerja golongan dua. Makan, taberu, ru-nya hilang menjadi tabe. Ya, ini tinggal e. Eru, ru-nya hilang jadi e. Kalau taberu berarti ru-nya hilang menjadi tabe. Miru, ru-nya hilang menjadi mi. Ya, yang muncul jadi mi. Maka kalau bentuk formalnya makan menjadi tabe mas. Miru mi mas. Oke, kita coba yang taberu. Kita ubah ke formal. Makan, formal. Tabe mas. Arunya hilang. Kalau bertanya apakah makan, tinggal tambah k. Tabe mas k. Tidak makan. Tabe, sekali lagi ru-nya hilang. Tinggal tabe ya. Tabe maseng. Apakah tidak makan? Kalau jadikan negatifnya tanya, apakah tidak makan? Tabe maseng ka. Untuk lampau, sudah makan. Tabe mas tak. Apakah sudah makan? Tabe mas taka. Sudah tidak makan. Tabe maseng des tak. Apakah sudah tidak makan? Tabe maseng des taka. Biru. Bentuk kamusnya atau bentuk dasarnya. Ubah. Melihat bentuk kamus, bentuk formal. Ru-nya hilang menjadi mi mas. Apakah melihat mi mas ka? Tidak melihat mi maseng. Apakah tidak melihat mi maseng ka? Ya, ru-nya hilang ya. Ru-nya ini ditandai dengan huruf warna merah. Artinya perubahannya dihilangkan. Miru menjadi mi mas. Tanya mi mas ka? Tidak melihat mi maseng. Apakah tidak melihat mi maseng ka? Ini ya. Sudah melihat mi masta. Mi masta. Apakah sudah melihat mi mastaka? Sudah tidak melihat mi maseng testa. Apakah sudah tidak melihat mi maseng testaka? Begitu. Baik, selanjutnya kata kerja golongan 3. Ya, hanya ada 2, datang dan melakukan. Datang, guru, itu berubah. Ru-nya hilang, O-nya jadi I. Jadi yang tersisa tinggal ki. Suruh, ru-nya juga hilang, O-nya jadi I, berubah menjadi si. Maka kalau datang untuk formal, kimas. Apakah datang? Kimaska. Tidak datang? Kimaseng. Apakah tidak datang? Kimaseng ka. Sudah datang? Kimasta. Apakah sudah datang? Kimastaka. Sudah melakukan. Sudah tidak datang? Kimaseng testa. Apakah sudah tidak datang? Kimaseng testaka. Selanjutnya yang suruh kita lihat. Berubah menjadi si. Maka menjadi simas. Melakukan formal simas. Apakah melakukan simaska? Tidak melakukan simaseng. Apakah tak melakukan simasengka? Sudah melakukan simasta. Apakah sudah melakukan simastaka? Sudah tidak melakukan simaseng testa. Apakah sudah tidak melakukan simaseng testaka? Demikian. Untuk golongan 4. Mengikuti perubahan pada suruh. Tadi suruh menjadi si ya. Jadi simas, simaseng, simasta, simaseng testa. Hanya kita tambahkan non verbnya, NV-nya. NV-nya yaitu bengkyu dan tengwa. Bengkyu belajar. Maka belajar bentuk formalnya menjadi bengkyu.
shimasu. Apakah belajar? Thank you shimasu ka? Di sini Anda lihat NV. NV-nya adalah thank you. Thank you shimasu ka? Kalau bertanya. Tidak belajar. Thank you shimasen. Apakah tidak belajar? Thank you shimasen ka? Sudah belajar. Thank you shimashita. Apakah sudah belajar? Thank you shimashita ka? Sudah tidak belajar. Thank you shimasen deshita. Apakah sudah tidak belajar? Thank you shimasen deshita ka? Sekali lagi, setelah Anda tambahkan ini, kalau Anda ingin ganti ke kalimatnya, jenis kalimat tanya, Anda tinggal menambah ka. Baik, Anda lihat di susunan kalimatnya di sini sama subjek wa, keterangan partikel objek o, diikuti kemudian kata kerja yang sudah diubah ke formal. Kalau positif mas, kalau tidak maseng, kalau sudah masta, kalau sudah tidak maseng desta. Kalau kalimatnya diubah semuanya ke kalimat tanya menjadi maska, masengka, mastaka, maseng destaka. Bagaimana kalau kemudian jawabannya ya atau tidak? Jawaban ya atau tidak, Anda tinggal menjawab hai kalau iya. Kemudian belakangnya pakai positif, ya. Kalau tidak, iye. Kemudian belakangnya Anda tambahkan negatif. Kalau tidak, maka kata kerjanya menjadi negatif. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikut. Ya, ini adalah struktur kalimatnya ya. Partikel selalu ada dalam susunan bahasa Jepang, baik itu partikel subjek, partikel keterangan, partikel objek. Nah, ini adalah bagiannya untuk menyusun kalimat. Jangan terbalik, nanti subjeknya di belakang kata kerja atau kata kerja di depan. Salah. Kata kerja dalam bahasa Jepang selalu berada paling belakang. Sebenarnya keterangan ini yang fleksibel. Keterangan ini bisa ditaruh di belakang objek, bisa. Ditaruh di depan subjek juga bisa. Tetapi untuk amannya, supaya kita tidak salah penyusunan dan meletakkan partikelnya, maka bentuk pakem seperti ini dulu Anda kuasai. Nanti kalau Anda sudah menguasai, keterangan mau divariasi ditaruh di belakang objek bisa. Kenapa saya berikan seperti ini adalah tidak lain agar partikelnya tidak tercampur, tidak keliru penempatannya. Baik, positif tadi sudah saya sampaikan adalah mas untuk formal, negatifnya maseng, lampau positifnya masta, lampau negatifnya maseng, desta. Kita lanjutkan ke slide yang ke-6. Nah, ini adalah partikel yang di video-video sebelumnya tentang kata kerja juga sudah dibahas. Partikelnya keterangan ada 4 keterangan, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan penyerta, dan keterangan alat. Di situ ada di, ke, dari, sampai. Ingat, susunan bahasa Jepangnya diletakkan, partikel itu selalu diletakkan di belakang. Tempat. Contohnya di Lampung. Lampung ni atau Lampung. D. Apa bedanya ni dan D? Ni itu kalau kegiatannya pasif. Contohnya tidur, masih ingat ya? D. Apabila kegiatannya aktif seperti makan, berenang, lari. Nah, itu sangat aktif ya. Itu kalau berlari di jalan. Nah, itu pakai D. Di jalannya pakai D, bukan pakai ni. Ada ke Jogja, maka Jogja ini atau Jogjae ini pilih salah satu tidak apa-apa, tak ada perbedaan ini. Dari Solo, Solo Kara, ya, kurang tepat. Dari Solo sampai Banyuwangi, Solo Kara Banyuwangi mati. Waktunya pada itu nih dari Kara sampai mati untuk nih. Nah, di sini Anda tinggal mengisi. Ingat, selalu di belakang ya partikel, jangan terbalik. Ini saya ingatkan berkali-kali karena pengalaman masih sering mahasiswa terbalik-balik menyusunnya. Atau siswa, ya. Karena kadang-kadang ada juga yang kursus, maka tidak selalu mahasiswa, tapi ada juga siswa. Dan ini umum biasanya, karena pola pikir kita masih pola pikir terpola bahasa Indonesia, susunan bahasa Indonesia.
Pada hari Minggu nih dari Jogja, Jogja Kara, bukan Kara Jogja ya, sampai sampai besok, besok Made, bukan Made besok. Untuk jam satu nih, bukan nih jam 1. Demikian seterusnya. Penyerta dan untuk orang ini ya, penyerta contohnya atau binatang juga bisa. Dan Yanti, Yanti Sangtuk dan Ratih, Ratih Sangtuk ya. Dan Blacky, Blacky itu jangan Blacky Sang, Blacky itu. Dan kucingnya, siapa nama kucingnya? Pusi namanya. Pusi itu jangan Pusi Sangtuk ya. Dengan sama nih dengan atau dan ini sama pakai itu. Kemudian juga selain Blacky juga Pusi, maka Pusi to. Selain Yanto juga Yanti, maka Yanti Sang Mo. Yang dibalik Yanti Mo, Blacky-nya Blacky Sang. Keliru ya. Untuk Pusi, Pusi Ni. Untuk Galih, Galih Sang Ni. Kemudian terakhir alat. Ini saya ulang-ulang tak apa-apa lah. Dengan alat, dengan sendok, sendok D, dengan pisau, pisau D, dengan taksi, taksi D, dengan pesawat, pesawat D. Saya berbicara dengan telepon, lewat telepon, telepon D. Demikian. Oke, yang terakhir, slide yang terakhir ketujuh, ini adalah latihan ini. Kayaknya latihan. Nah, seperti biasa ini adalah latihan. Saya perkecil supaya Anda bisa capture dan Anda bisa berlatih, Anda bisa copy. Nah, ini Anda ubah, ini bukan ke lampau ya, bukan ke lampau negatif ya. Ini Anda ubah ke formal. Ini formal. Ubah formal. Nah, ubah formal. Positif, lampau, positif dan lampau negatif. Dan lampau positif dan negatif. Saya kasih di sini aja. Dan negatif. Oke, ini hapus saja. Ya. Dan negatif. Baik, silakan kalau Anda mau post dan Anda mau besok Anda bisa untuk berlatih. Di sini ada kalau diucapkan nomor 1 contohnya watashi wa ichiba, partikelnya apa ichiba? Ini pasti di ichiba de. Kenapa pakai de? Ya karena beli pas aktif ya. Dorian ini pasti objek. Di sini o, dorian o, kau. Nah, tapi kau ini harus diubah ke formal positif, lampau positif, dan lampau negatif. Demikian dan selamat berlatih. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.